Ya, Anda masih menyaksikan live event memilih RI1. Kami ingatkan Anda, pemirsa yang masih di rumah saat ini, cepatlah buru-buru datang ke TPS untuk memberikan hak suara Anda bagi Anda yang memang terdaftar di DPT ataupun Anda yang mempunyai KTP dan berdomisili sesuai dengan administrasi di KTP Anda. Jangan sia-siakan hak suara Anda. Kita kembali simak bagaimana laporan di Solo, Jawa Tengah bersama Anissa Sastrowilogo. Anissa, bagaimana dengan kondisi saat ini di TPS? Mungkin ya tempat Anda melaporkan saat ini. Iya. Apakah warga sudah berdatangan? Apakah di situ ada masalah? Indra. Anissa. Iya Indra, saat ini saya masih di TPS 67 Tanggul Sari, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Dan sejauh ini masyarakat juga masih bersiap-siap dan kemeriahan serta antusiasme warga sangat terasa menjelang pencontrengan yang akan dilakukan secara serentak ya, secara umum di Kota Solo ini pada pukul 8 pagi nanti. Seperti yang Anda lihat, di sini ada beberapa contoh-contoh boneka batik karnival yang sempat memeriahkan Kota Solo beberapa waktu lalu dan menjadi ikon budaya yang digelar setiap tahunnya rencananya ya oleh pemerintah Kota Solo. Dan kebetulan pemirsa dan juga Indra, pagi hari ini saya beruntung sekali karena berjumpa dengan Kapolda Jawa Tengah yang secara mendadak ini melakukan inspeksi. Halo, selamat pagi Bapak Alex Riyatmojo. Selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi. Iya, Bapak ini kenapa kok tiba-tiba kita ketemu di Kota Solo? Ini kenapa? Apa alasan Bapak ini melakukan sidak di Kota Solo? Saya ingin memastikan bahwa seluruh wilayah Jawa Tengah, termasuk Kota Solo, di wilayah Surakarta ini semuanya dapat berjalan dengan aman. Pelaksanaan pemilunya dapat berjalan aman, masyarakat yang memilih dan semua kegiatan masyarakat yang ada di Solo ini dapat berjalan dengan aman. Oke, ini ada satu hal yang membuat saya penasaran juga Pak. Ini kunjungan ke Solo, apakah memang Bapak mencium ada bau-bau satu keadaan yang tidak diinginkan begitu? Kenapa ke Solo begitu? Tidak. Di Jawa Tengah ini kota yang besar, yang paling besar Semarang dan Solo. Solo Semarang hanya 1,5 jam, jadi semuanya harus kita amankan seluruh wilayah Jawa Tengah ini. Kebetulan saja saya berada di Solo dan saya ingin memastikan bahwa Solo sebagai kota nomor 2 di Jawa Tengah juga aman di dalam pelaksanaan pemilu ini. Oke, jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun hasil pada pencontrengan pukul 8 nanti, sejauh ini yang Bapak lihat sepertinya semua akan berjalan kondusif begitu? Saya harapkan begitu dan saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, juga di Solo, Surakarta ini, karena menurut pengamatan saya selama ini bahwa masyarakat Jawa Tengah itu selalu punya karakter yang khusus, yaitu sabar, lemah lembut dan rendah hati, sehingga dengan kesabaran, kelemah lembutan dan kerendah hatian itu dapat menjaga keadaan Jawa Tengah ini tetap aman dalam pelaksanaan pemilu ini. Baik, terima kasih Bapak Alex Bambang Riyatmojo. Ya, selamat melanjutkan perjalanan. Ya, itu tadi Kapolda Jawa Tengah yang melakukan inspeksi mendadak di TPS di tempat kru Metro TV saat ini berada, Indra. Dan seperti yang Anda lihat saat ini masyarakat terus saja berdatangan dan daftar pemilih tetap yang ada di TPS Tanggul Sari ini sendiri sekitar ada 409 DPT. Dan saat ini saya akan menjumpai Ketua KPPS untuk menanyakan sejauh mana persiapan pencontrengan yang akan dilakukan jam 8 nanti. Sudah ada Bapak Alvan Murtasyid, Ketua KPPS 67 Tanggul Sari, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Alvan, sejauh ini bagaimana persiapan panitia ini menjelang pencontrengan jam 8? Alhamdulillah semuanya sudah tersiapkan dan insya Allah tinggal melaksanakan tepat pada waktu sebagai peraturan KPU. Oke, kemarin beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan akhirnya warga yang tidak terdaftar dalam DPT ini dapat melakukan pencontrengan dengan menunjukkan KTP setempat. Sejauh ini antusiasme warga yang belum terdaftar DPT apakah memang cukup banyak dan bagaimana Pak? Alhamdulillah hanya cukup 1 orang karena dia sudah termasuk KK dan sudah termasuk mempunyai hak pilih dan mempunyai KTP, otomatis 1 orang itu nanti akan kita masukkan di dalam pencontrengan. Oke, jadi dia menunjukkan KTP sesuai begitu ya Pak? Iya, terima kasih. Ya, baik Pak Alvan, terima kasih. Semoga pencontrengan berlangsung dengan lancar. Ya, demikian Indra dan juga pemirsa, sementara ini bagaimana situasi menjelang pencontrengan di TPS 67 Tanggul Sari, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Indra? Iya, baik. Anissa Sastrowilogo, terima kasih laporannya sementara ini. Andini Effendi juga dari Menteng Jakarta, Prabu Revolusi dari Cikeas Bogor, dan juga Francisca Renata
dari Kebagusan Jakarta. Sebelumnya di awal sekali tadi juga ada Putri Ayuning Tias di Denpasar, Bali. Terima kasih rekan-rekan. Kami akan kembali dengan Anda nanti. Dan pemirsa, sebagai tokoh oposisi, kini Megawati kembali menghimpun dukungan rakyat untuk memperoleh mandat guna memimpin negara ini. Jika di pemilu 2004 Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, kali ini ia tampil berpasangan dengan Prabowo Subianto dan mengusung slogan membangun ekonomi kerakyatan. Poin-poin apa saja yang ditekankan oleh pasangan Capres-Cawapres ini? Berikut kita simak bersama laporan. Pertarungan menuju kursi nomor 1 di negeri ini semakin berwarna setelah Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto mengumumkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres di kediaman Megawati Jalan Teguh Umar, Jakarta, Jumat malam. Tidak mudah mendudukan dua tokoh politik ini dalam satu meja. Meski memiliki persamaan platform, namun kedua partai tempat mereka bernaung harus melalui perdebatan dan tarik ulur yang alot. Sebab baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sama-sama bersikukuh menjadi capres. Tapi kini mereka sepakat berada dalam satu perahu. Prabowo berjanji akan memperjuangkan kedaulatan ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan serta kemandirian Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Kedua partai punya komitmen yang besar kepada Pancasila, NKRI, keutuhan bangsa, kepada kedaulatan ekonomi. Kedua partai berpihak kepada rakyat kecil, wong cilik. Senada dengan Prabowo, Megawati juga bertekad memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Jika terpilih nanti, fokus pemerintahannya adalah memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Kiranya saya dapat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia kembali, dan Bapak Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden saya, maka di dalam penugasan yang akan saya berikan pada beliau akan melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan Indonesia yang tentunya program-program dan hal-hal yang secara konstruktif nantinya akan dilakukan oleh kita bersama, insya Allah juga merupakan suatu syarat dukungan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Ya, live event 48 jam memilih RI1 Metro TV akan kembali saat lagi.